Selamat datang di dunia pasukan operasi khusus NATO, atau yang dikenal sebagai SOF. Hari ini, kita akan masuk ke dunia yang jarang terlihat publik. Kita akan mengikuti perjalanan prajurit bayangan dari Lituania, Norwegia, Slovakia, Amerika Serikat, dan negara-negara NATO lainnya. Mereka tidak bertempur untuk uang, tidak untuk ketenaran. Mereka bertempur karena negara mereka membutuhkannya. Dan hari ini, kita akan tahu apa yang benar-benar membuat mereka berbeda. Proses seleksi pasukan operasi khusus NATO dirancang untuk mendorong batas kemampuan manusia dan kemudian melampauinya. Bukan sekedar ujian fisik, ini adalah ujian jiwa. Di Lituania, salah satu negara Baltik yang berbatasan langsung dengan Rusia, seleksi pasukan khusus mereka dikenal sebagai salah satu yang paling berat di kawasan. Ada momen dalam seleksi di mana kekuatan fisik menghilang. Di dunia yang penuh dengan konflik, kita sering melihat tank, pesawat tempur, dan rudal. Tapi perang modern tidak selalu dimenangkan oleh yang paling kuat. Seringkali dimenangkan oleh mereka yang tidak terlihat. Prajurit bayangan NATO tidak berdiri di garis depan untuk dilihat dunia. Mereka bergerak dalam diam, menembus wilayah musuh, dan menyelesaikan misi sebelum siapapun menyadarinya. Mereka tidak dikenal, nama mereka tidak tercatat dalam sejarah publik. Namun, dampak mereka menentukan arah masa depan. Untuk menjadi seperti mereka, bukan hanya soal kekuatan, tapi soal keputusan untuk tetap berdiri saat semua orang lain memilih menyerah. Soal keberanian untuk melangkah ke dalam kegelapan tanpa jaminan kembali. Dan soal loyalitas kepada tim yang menjadi satu-satunya hal yang bisa mereka percayai. Inilah harga dari menjadi yang terbaik di dunia. Dan ketika dunia menghadapi ancaman yang tidak bisa dihadapi oleh pasukan biasa, ketika misi terlalu berbahaya, terlalu penting untuk gagal, akan selalu ada satu kelompok yang siap maju, tanpa ragu, tanpa suara, tanpa jejak. Mereka adalah prajurit bayangan. Di medan perang modern, bukan yang paling besar yang menang, tapi yang paling tidak terlihat. Di balik operasi militer terbesar dunia, ada pasukan yang bahkan tidak pernah Anda dengar. Mereka tidak mencari ketenaran, tidak menginginkan pengakuan. Namun, ketika misi terlalu berbahaya, terlalu penting untuk gagal, NATO hanya punya satu pilihan. Kirim prajurit bayangan. Dalam struktur militer NATO, terdapat unit yang berada di level tertinggi, Special Operations Forces, atau SOF. Mereka bukan tentara biasa. Mereka adalah kombinasi dari kecerdasan, ketahanan mental, dan kemampuan tempur ekstrim. Beroperasi dalam tim kecil, namun mampu mengubah jalannya sebuah konflik. Misi mereka? Operasi rahasia, infiltrasi, intelijen, dan perang tidak konvensional. Untuk menjadi bagian dari mereka, Anda harus melewati seleksi yang hampir mustahil. 90% kandidat gagal. Tes ini bukan hanya soal kekuatan, ini tentang bertahan saat tubuh Anda sudah menyerah. Berjalan puluhan kilometer tanpa tidur, kelaparan, kelelahan, tekanan mental ekstrim. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada penonton. Hanya satu pertanyaan yang terus menghantui. Apakah Anda akan menyerah atau terus maju? Disinilah prajurit biasa berhenti dan prajurit bayangan lahir. Dalam dunia soft, kekuatan fisik hanyalah awal. Yang membedakan mereka adalah mentalitas. Ketika rasa sakit datang, mereka tidak berhenti. Ketika tubuh ingin menyerah, mereka tetap bergerak. Mereka tidak bertarung sendirian. Mereka adalah satu tim, satu tujuan, satu nyawa. Jika satu jatuh, semuanya terancam. Disinilah arti sebenarnya dari brotherhood terbentuk. Semua orang menjadi sama. Semua orang lelah, semua orang ingin tidur. Di saat itulah kepribadian asli muncul. Sekitar 90% berhenti. 90%. Dari setiap 100 orang yang mendaftar, hanya 10 yang berhasil. Tapi bagi mereka yang bertahan, momen kelemahan itu justru menjadi awal kebangkitan. Seorang kandidat Lituania bercerita bahwa ia hanya tidur 1 jam per hari, namun masih terus bergerak, masih terus beraktivitas. Bukan karena tubuhnya kuat, tapi karena pikirannya menolak untuk berhenti. Dan ada sesuatu yang menarik terjadi. Di saat tubuh menyerah, ikatan antar kandidat justru menguat. Mereka tidak lagi berjuang untuk diri sendiri. Mereka berjuang untuk orang di sebelah mereka. Sekarang hanya tersisa beberapa orang.
Dan kami sepakat, kami akan terus berjuang sampai akhir. Karena jika ada yang menyerah, itu akan semakin berat bagi yang lain. Kami tidak sendirian lagi. Kami bertanggung jawab atas satu sama lain. Pasukan operasi khusus bisa melatih tubuh, bisa melatih keterampilan tembak, taktik, bahasa. Tapi ada satu hal yang tidak bisa diajarkan oleh akademi militer manapun. Dionysus, pasukan khusus Yunani. Semuanya berawal dari jiwa. Kamu bisa melatih prajurit, tapi kamu tidak bisa melatih karakter. Anton, pasukan khusus Slovakia. Ini adalah impian saya sejak kecil. Tidak ada yang tahu seperti apa rasanya berada di dalam pasukan khusus. Dan itu sendiri yang membuatku ingin menjadi bagian darinya. Edward, US Army Special Forces. Saya percaya setiap orang mampu melakukan apa yang telah saya lakukan. Yang perlu Anda lakukan hanyalah menempatkan diri Anda di luar zona nyaman. Itulah penemuan diri sejati. 3 prajurit, 3 negara berbeda, satu filosofi yang sama, bahwa batasan terbesar ada di dalam kepala kita sendiri. Setelah seleksi, para survivor bergabung ke unit-unit khusus mereka masing-masing. Tapi cerita tidak berhenti di sana. Di Jerman Selatan ada sebuah fasilitas unik, Pusat Pelatihan Khusus Internasional NATO. Disinilah para prajurit elit dari seluruh aliansi berkumpul untuk saling belajar. Bukan sebagai rival, tapi sebagai saudara dalam satu aliansi. Tempat ini adalah NATO dalam skala kecil. Kita semua orang asing yang disatukan. Yang mengejutkan, kepribadian kita hampir sama. Dan kita semua rukun dengan luar biasa. Di sini mereka mengasah 2 keterampilan yang paling mematikan. CQB, Close Quarter Battle, pertempuran jarak dekat, dan kemampuan penembak jitu. Dalam CQB, setiap detik menentukan. Anda bergerak di koridor sempit. Sektor tembakan berubah dalam sepersekian detik. Edward, veteran Green Beret, menjelaskan dengan sederhana. Ketika kamu sudah di depan pintu, tidak ada yang bisa kamu lakukan kecuali mengeksekusi. Bagian yang mudah itu menembak. Bagian yang sulit itu mengidentifikasi apa yang ada di depanmu dalam hitungan milidetik. Dan lalu ada penembak jitu. Bukan sekedar orang yang pandai menembak. Mereka adalah pengamat profesional. Mampu berbaring di satu posisi selama berhari-hari. Mengumpulkan intelijen, menghitung angin, suhu, dan kelembapan udara sebelum menarik pelatuk. Magnus, Long Range Recce Norwegia. Tentu saja membosankan berbaring berjam-jam, berhari-hari. Tapi ketika kamu fokus pada tujuan, perasaan ketika kamu berhasil itu sepadan dengan semua waktu menunggu itu. Di antara semua unit SOF NATO, ada satu yang punya keahlian paling unik, US Army Special Forces, atau yang lebih dikenal sebagai Green Berets. Moto mereka dalam bahasa Latin, De Oppresso Liber, untuk membebaskan yang tertindas. Di hutan Virginia Barat, tim beranggotakan 12 orang Green Berets berlatih bersama pasukan khusus Latvia dan Polandia. Skenarionya, wilayah sekutu telah diduduki musuh. Mereka harus menyusup ke belakang garis musuh, bergabung dengan pejuang perlawanan lokal, dan membuka jalan bagi serangan balik. Tapi misi ini bukan hanya soal menembak, ini soal kepercayaan, bahasa, budaya. 12 prajurit yang tidak dikenal harus dalam waktu singkat meyakinkan ratusan warga lokal untuk bertempur bersama mereka. Sebagian besar yang kami lakukan di lingkungan seperti ini adalah mengajar. Kami mengajarkan mereka apa yang kami tahu, sehingga 12 orang bisa menjadi 50 orang. Dan di sela-sela latihan, terjadi sesuatu yang tidak ada dalam manual militer manapun. Di bawah langit Virginia Barat yang penuh bintang, seorang Green Beret dan seorang tentara Polandia berbagi cerita tentang keluarga, tentang mimpi, dan tentang nama-nama rasi bintang dalam bahasa masing-masing. Kami melihat Bima Sakti bersama. Dia menceritakan namanya dalam bahasa Polandia, saya ceritakan namanya dalam bahasa Inggris. Dan perlahan percakapan itu terbuka. Tentang keluarga, tentang latar belakang. Luar biasa melihat betapa banyak kesamaan di antara kami. Setelah berminggu-minggu membangun kepercayaan, mengumpulkan intelijen, dan melatih pasukan perlawanan, saatnya tiba. Green Berets bekerja sama dengan unit komando elit Polandia, Jednostka Wojskowa Komandosów atau JWK, salah satu unit paling diandalkan NATO. Jumlah mereka sedikit, tapi bagi operator khusus, peluang adalah sesuatu yang mereka ciptakan sendiri. Serangan berlangsung singkat, cepat, dan presisi. Misi selesai. Target dinetralkan, intelijen diamankan. Untuk para operator ini, momen ini adalah puncak dari perjalanan panjang. Dari malam-malam tanpa tidur di Lituania, dari latihan penembak jitu di Jerman, dari api unggun dan bintang-bintang di Virginia Barat. Di antara semua pasukan NATO, di darat, di laut, di udara, mereka menonjol. Bukan karena senjata mereka, bukan karena anggaran mereka, tapi karena apa yang ada di dalam diri mereka. Mereka adalah prajurit bayangan, sedikit di antara banyak. Dipilih karena mereka tidak bisa menyerah, apapun yang terjadi. Dan ketika misi terlalu penting untuk gagal, mereka berkata, kirim kami. Itu tadi kisah pasukan operasi khusus NATO. Kalau konten ini menginspirasi kamu, jangan lupa subscribe,
like, dan share ke teman-temanmu yang perlu dengar kisah ini. Tinggalkan di kolom komentar pertanyaan atau unit SOF mana yang paling menarik menurutmu. Sampai jumpa di video berikutnya.